Tuhan, kami mengucap syukur apa yang terjadi hari ini. Ini adalah karya-Mu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur. Karena semuanya terjadi dengan apa yang tidak kami duga. Tetapi kami mengucap syukur. Dan kami berterima kasih. Dan hamba-Mu meteraikan dalam nama Tuhan. Semuanya jadi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Semua katakan, amin. Saya berdoa mulai beberapa hari, saya tanya Tuhan, anak-anakmu AOC ini kumpul semua, apa sebetulnya Tuhan yang Engkau mau beri? Karena kita kerap kali itu tidak dapat mengerti. Memang ikut Tuhan itu ya sudah begitu itu. Seperti yang saya katakan, saya itu tidak bisa bahasa sing muluk-muluk. Bisanya itu bahasa yang sederhana. Sakdet, saknyet. Jadi seketika itu memang Tuhan. Karena Tuhan itu hampir tidak pernah, tidak selalu baru. Dikatakan selalu baru. Sakdet-saknya tuh selalu baru loh saudara. Sebab kadang-kadang tuh enggak ada apa-apa. Tahu-tahu dia datang. Ya toh? Kita tidak pernah menduga. Kita tidak pernah mengharapkan. Tapi itu Tuhan. Jadi pada waktu saya doa, malam tadi diberitahukan. Sepertinya saya ini membawa kamu naik satu kendaraan. Kita mau pergi ke satu tempat di mana di situ adalah kumpulan anak-anak Tuhan yang kepenuhan. Jadi yang ada kepenuhan roh Tuhan. Tapi kita ini muter-muter. Mau masuk, enggak bisa, muter meneh. Sampai saya mengatakan, apa ya Tuhan? Ya itu keadaannya. Nah terus yang menjadi penghambat itu apa? Ya toh? Dan ternyata yang menjadi penghambat itu adalah watak perangai kita, bawaan kita. Karena kita hidup ini, kita hidup mau dengan Tuhan ini dengan benar, tapi tidak ada satu di antara kamu itu tidak punya pendapat sendiri. Dan penerimaan dan pendapat itu selalu berdasarkan adalah watak perangai kita. Kita menanggapi sesuatu orang, kita menanggapi Tuhan sekalipun, itu berbeda, tidak ada sama. Maka dari itu kita mesti belajar ini secara global, tapi semuanya itu harus dicernakan secara pribadi. Makanya saya katakan kerap kali, masuk surga itu ndak gandeng-gandengan, dewek-dewek. Yang gendut maupun yang kurus, yang kecil maupun yang gede, semua
ukuran pintu surga itu juga seperti zamannya Petrus di dalam penjara. Jadi buka sendiri, nutup sendiri, tapi ukurannya sesuai dengan ukuran kita. Maka dari itu pagi ini kita belajar. Karena apa? Karena saya diingatkan kita ini mau masuk zaman Salomo, ya toh? Tapi kenyataannya di dalam hidup kita ini yang bisa nerimanya itu yang sampai di mana. Dan caranya menerima itu yang bagaimana. Soalnya tidak semua sama. Ada zaman Salomo itu sampai dikatakan emas tidak ada harganya seperti batu. Tetapi kenyataan yang di dalam zamannya Salomo, yang mengalami kemakmuran kayak gitu tuh merata atau tidak? Merata atau tidak? Merata tapi ukurannya berbeda. Jadi kalau dikatakan emas seperti batu ya kamu punya batunya itu gede apa kecil. Ya tak? Demikian juga dikatakan kelompok raja-raja. Ya ada raja kaya benar, ada raja gembel. Ya tak? Tidak sama. Maka dari itu Tuhan katakan, kenapa sih Tuhan kok engkau lihatkan ini? Yaitu hari ini Tuhan bilang, mintalah kelepasan dan kebebasan. Dan apa? Sampai agak ekstrim, kematian. Kematian apa? Watak-watak yang perangai yang itu, yang menghambat itu, supaya benar-benar bisa mati. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, itu dapat selesai. Maka hari ini khusus kita minta nanti kelepasan kebebasan. Karena setiap orang tuh tidak ada yang tidak punya kelemahan. Nah, tapi yang paling berat, yang paling ekstrim, itu adalah 3 hal ini. Harta, tahta, wanita buat laki. Ya, nafsu. Nah, tahu ya betul, seks boleh ya. Itu yang ekstrim. Dan itu memang melandanya itu enggak pilih-pilih semuanya. Maka dari itu kita harus mengenal akan pribadi kita, kelemahan kita, dan kita itu harus tulus jujur sama Tuhan. Jangan batasi pengertian kita dan Tuhan, tapi tulus jujur terbuka. Jadi kalau hidup dengan Tuhan itu, jangan kamu batasi dengan, oh gini tidak boleh ini. Sebab kerap kali etika pun itu menjadi penghalang. Sedang etika untuk satu bangsa dengan bangsa yang lain tidak sama, betul tidak? Maka dari itu, kita itu tidak bisa membatasi. Tapi kita harus tahu maunya Tuhan itu apa. Makanya Tuhan berkata, jangan menghakimi. Karena apa? Karena kita tidak tahu kebiasaan, etika maupun kelemahan orang lain. Setiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri.
Coba kita mulai dengan firman Tuhan di dalam Kejadian 18. Ayat yang ke-13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu itu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, coba saudara, kita perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan itu menjanjikan kepada Abraham dan Sarah itu anak laki-laki itu berapa tahun? Pertama kali. Pertama kali Tuhan menjanjikan anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah. Itu kira-kira 25 tahun sebelum itu terjadi. Nah, engkau perhatikan, pada waktu Tuhan ngomong pertama kali, kemudian berjalan-jalan terus, sampai berapa puluh tahun, 25 tahun itu, baru pada waktu mau jadi, setahun sebelum jadi, Tuhan datang lagi. Nah, kira-kira Tuhan datang itu, berfirman itu, berapa kali untuk Tuhan janji itu kepada Abraham? Berkali-kali toh. Sekarang apa dengan kejadian janji Tuhan terhadap zaman Salomo? Tentang kedatangan Tuhan. Berkali-kali. Sehingga kerap kali kita menerimanya itu mana, ya toh? Tidak bisa mengerti dan tanda-tandanya pun tidak ada. Maka dari itu sebetulnya sikap yang bagaimanakah kamu menerima firman dan janji Tuhan? Itu dianalisa, dipikirkan, atau gelinding wae? Hah? Kenapa kita kerap kali kok bingung? Menghadapi segala sesuatu, lu kok gini? Sahabat Tuhan bilang ngomong kok gini? Ini bilang ngomong kok begini. Karena apa saudara? Karena tidak sesuai dengan pikiran kita dan Tuhan. Tuhan itu terlalu besar. Tetapi anehnya juga terlalu kecil. Sampai saya itu kerap kali ngomong gini, Tuhan gue itu aneh. Virus saja kecilnya orang mata biasa tidak bisa lihat, hanya bisa dilihat dari mikroskop yang baru ditemukan, itu saja mau urusi. Virus saja diurusi. Sampai perkara yang besar, urusan jagat raya. Wes tidak bisa dibayangin loh Tuhan. Nah, lucunya Tuhan itu, ya kadang-kadang itu ya aneh ya mau tahu kita, suka iseng be kita, suka goda kita, suka bikin gara-gara, suka gurau. Tuhan itu wis tidak bisa dimengerti. Yang kita tidak duga, loh dia muncul. Nanti yang kamu tunggu
doa puasa, sembahyang, menantikan Tuhan. Tidak ada apa-apa. Tapi tidak ada apa-apa, muncul. Contohnya coba tadi pagi, tadi malam, Denny cerita tadi. Ya toh? Lah kalau tahu Tuhan pagi-pagi mau bagi duit, ada janjian, ya datanglah. Tidur sekalipun bangunlah, betul? Anak pun gotonglah, ya dah. Ayo. Sampai anak Ejo aku sampai kok nurun loh. Mau nangis lihat duit kok langsung ketawa. Kok nurun, padahal masih kecil loh. Kok sudah tahu duit 100.000. 200. Kok nurun loh. Lah. Loh itu turunan Ejo apa turunan ibune? Ibune ora gitu saya yakin. Sebab dia lebih lembut. Kenapa? Tapi dalamnya nggak tahu. Makanya itu. Dalamnya nggak tahu. Tapi saya kira lebih baik daripada kamu. Pastilah ya. Semua orang kenal si Jursa. Wong tadi malam saja saya lihat ya, ada. Sampai aku tadi ngomong sama dia, kamu tuh hati-hati loh Ju. Kamu ada Ju, jelas. Kamu masih terikat duit, ketamaan. Oh, itu jelas sekali loh Ju. Iya Kong, aku nih sudah usaha. Tapi kok proses kok tidak bisa hilang. Nah ini loh, ini harus belajar. Sebab prosesnya hilang, itu tidak semua sama. Tergantung daripada kadar. Sebab di dalam jiwa, di dalam darah itu, kelemahan itu ada di dalam darahmu. Jadi kalau darahnya tidak habis, ya tidak bisa. Nah, padahal kalau kita darah habis, mati tidak? Sekarang ada ayat. Sebab saya kemarin juga ditanya, loh Pak, saya ini punya kelemahan itu. Jadi ada dalam darah. Ya. Jadi kalau nanti saya masuk surga, bagaimana Pak? Aku bilang, ada ayat Alkitab berkata, daging dan darah tidak mewarisi. Hah? Loh, kamu ini baca Alkitab enggak sih? Daging dan darah tidak mewarisi kerajaan surga. Nah, jadi nanti kalau kita di surga, kita punya daging, punya darah enggak? Hah? Alkitab ngomong, daging dan darah tidak mewarisi kerajaan surga. Jadi nanti kalau kita masuk surga, punya daging, punya darah enggak? Bingung dah? Gue ya bingung, aku dulu ya bingung. Aku sampai piye tah Tuhan. Sebab kita itu enggak ngerti firman. Sebab Tuhan tuh kadang-kadang ngomong itu ya, perkara roh. Aku bilang, aku itu ngomong ngono Tuhan. Loh, ya kamu mesti ngerti aku, belajar terus mengenal aku. Aku bukan kenal kamu tuh ya sudah biasa. Tapi kamu harus belajar. Itu yang Tuhan mau. Kita nanti tetap punya daging dan darah. Tapi daging baru, darah baru. Gitu. Makanya watak ini juga kita nanti di surga, lah wataknya hilang enggak kelemahan-kelemahan kita? Hah? Ayo. Hilang enggak?
hilang, tapi diganti baru. Wataknya Yesus. Gitu. Lah kalau udah hilang, waduh gawat. Nah, orang seperti saya itu, mata keranjang itu, saya ngalami dulu pertama kali di umur 17 loh. Dibawa ke surga, cak. Digandeng Tuhan dewek di sebelah. Aku sampai sekarang bilang gini, aku kok enggak nyadari ya Tuhan. Belakangan itu baru saya tahu. Kalau saya bayangkan itu, hidup saya itu dulu dari hidup kecil kok, engkau kok aneh gitu. Ketemu Tuhan, digandeng Tuhan, dibawa ke surga. Di sebelah Tuhan aja, matanya masih jelalatan cari malaikat cantik. Nah, Tuhan tuh bijaksana nih luar biasa. Saya lihat gitu tuh, Tuhannya enggak gini. Tidak bilang, enggak. Tuhannya lembut, dia bilang, kamu cari apa? Loh, padahal dia tahu enggak? Kok kenapa kok tanya? Demikian juga pada waktu Adam dan Hawa jatuh. Adam, kamu ada di mana? Loh, Tuhan tahu enggak ada Adam nyumput? Nah, kenapa ditanya? Lah itulah yang aku udah ngerti. Ya itu Tuhan. Lah kamu sudah tahu kok tanya. Lah Tuhan bilang, aku tanya untuk supaya kamu ngerti. Loh, aneh lah. Bukan Tuhan ngerti, aku sudah tahu. Tapi aku tanya karena untuk mendidik kamu, mengajar kamu. Jadi nanti di sana itu, watak kita itu semua hilang. Diganti dengan watak Yesus. Nah, hal itu dibuktikan pada waktu saya ke sana itu, saya lalu Tuhan bilang, kowe cari apa? Cari katanya, malaikat cantik-cantik. Malaikat itu ndak laki, ndak perempuan. Bingung tahu. Banji, ndak. Wis tambah dak ngerti meneh ya toh. Banji, ndak. Terus Tuhan ngomong apa? Bukankah di Alkitab berkata bahwa kamu dibentuk seperti Tuhanmu. Betul? Dan dibentuknya itu laki-laki dan lalu kalau kamu ditanya, Tuhan itu laki atau perempuan? Bingung lah. Makanya tidak usah mikir. Puyeng dan tidak bakal ngerti. Yang penting percaya, ya itu saja sudahlah. Lalu kalau kamu tidak ngerti dan tinggal percaya adalah apa? Semua harus kemukakan kepada Tuhan. Sebab kamu tak bakal ngerti, tetapi apa yang Tuhan mau seketika itu. Jadi tadi yang dikatakan Denny adalah timingnya itu harus pas. Makanya anak-anak yang pergi ke bangsa-bangsa ini, saya itu malah gini, wah ini bagus ini anak-anak. Dihadapkan kenyataan-kenyataan yang tidak pernah diduga. Nah, disitulah perlunya tuntunan Roh Kudus. Berjalan dengan pimpinan Roh. Seperti yang disaksikan Denny. Dia sampai ke Filipina, sampai langsung Tuhan bilang, lah Tuhan tuh yang tahu timing. Seandainya dia tidak langsung pas gagal, usaha matok manut, tidak bisa. Tapi disitulah justru mereka diajar Tuhan ngalami secara pribadi.
seperti orang-orang yang tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasanya. Ya toh. Lah, terus kenapa sih Tuhan? Sampai saya ya tanya, kenapa sih Tuhan kok kamu utus lah supaya ngalami. Nah, kadang-kadang itu Tuhan ya suka guru. Nah, orang yang tidak bisa apa-apa kok saya ditanya, no what nih gitu. Loh, padahal Tuhan itu bisa tidak memberi dia bahasa seketika itu? Kenapa enggak? Ayo. Jadi tidak perlu kamu pikirkan. Udahlah. Sebabnya apa? Saya bisa gitu karena saya ngalami. Saya itu ketemu pendeta Korea. Pagi dia datang ke Bandung. Lalu pagi-pagi Tuhan bilang, kamu datangi pendeta itu. Jam 7 pagi suruh datang. Ngapain? Sana cerita sama dia. Bahwa kamu tuh mengalami dengan hidup dengan aku itu tidak sembarangan. Ya sudah. Aku bilang aku tidak bisa bahasa Inggris. Ya aku ya tahu deh, aku nyuruh kamu tidak bisa bahasa Inggris. Kok kamu suruh? Ya sudah, jalan aja. Nanti aku bahasa apa? Wis ora usah mikir. Ngomong wae. Bayangi saudara. Tidak usah mikir, ngomong wae. Tapi saya tetap mikir enggak? Mikirnya apa? Lah terus ngomong bahasa apa? Bahasa apa? Ya toh? Wis ora usah mikir. Ya sudah, mau datang sana. Good morning. Please, coming. Ya. So. Aku muni. Lah aku ngomong apa? Ngomong wae. Lah ngomong wae. Lah ngomong apa? Tapi enggak tahu tuh. Ya ini enggak dikuasai ini. Tahu-tahu keluar dewek. Bahasa apa? Aku dewe enggak ngerti. Itu aku keluar itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, aku enggak ngerti. Nah, kok bisa dibuat gitu tuh piye? Itu Tuhan. Baca di dalam Alkitab. Waktu Daniel atau Rasul Paulus pergi, waktu Tuhan ngomong, pengikutnya enggak ada yang ngerti. Betul? Sama, aku ngalami. Aku tuh ngomong sama dia itu, ngomong apa, bahasa apa, ya enggak ngerti. Tapi saudara tahu, aku ngomong cerita sama dia 2 jam. Dia ngomong aku ngerti, aku ngomong dia ngerti. Sehingga sore hari, ini pendeta ini ngomong sama semua dokter-dokter, dia bilang, saya tetapkan Yusa adalah pendetanya. Terus ditanya sama dokter-dokter, kenapa ditetapkan? Karena dia mengenal Tuhan secara pribadi. Kapan kamu kenal Yusa? Tadi pagi dia cerita sama saya 2 jam. Semua orang bingung toh? Wah, terus kamu tahu, semua dokter ketawa. Wah, tidak percaya. Dia bilang, apa? Kamu ngomong sama Yusa 2 jam? Yes. Terus dia bilang, dalam bahasa apa? Bahasa Inggris. Ketawa lagi. Wah. Loh, kamu kenal Yusa? Enggak, dia bilang. Kenapa? Oh, dia enggak bisa bahasa Inggris. Orang mungkin. Saya ya cuma. Ya memang enggak bisa. Mau ngaku bisa. Ngapain? Terus akhirnya mereka tanya gini. Yusa, kamu itu bisa Inggris enggak? Enggak bisa.
Terus gentinya orang Korea pendeta ini. Gak mungkin. Loh, kamu kenal Yusa itu baru atau sudah lama? Baru. Lah tadi aku baru ngalami. Jam 7 sampai jam 9. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Lah aku cuma mesam-mesam, ndak berani mengiyakan, wong aku dhewe ora ngerti. Ngerti tak saudara? Hidup dengan Tuhan itu begitu. Sebab kalau kamu ngerti, pasti ada dua hal. Kamu bangga, ya dah? Kamu senang, bisa gampang jatuh. Tapi justru kamu udah ngerti, hasilnya kamu menikmati. Ya toh, orang itu sama saya jadi hormat sekali dah. Oh, dia lihat pengalaman saya kayak gitu, dia bilang, wah pendeta gede-gede pun tidak menang. Ya, tapi saya sendiri tidak ngalamin, tidak tahu. Dan saya tahu itu karya Tuhan. Makanya saya cuma dipesan apa? Kalau kamu sudah melakukan apa yang aku perintahkan, hendaklah kamu ngomong sama dirimu sendiri. Ini loh saudara yang penting. Jadi pesan-pesan Tuhan di dalam diri kita, itu ada hal-hal yang khusus. Dan itu harus dilakukan setiap saat. Sebab kalau tidak, kamu keluar dari jalur sombong. Kamu mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya setiap kali kalau ada orang apa, saya cuma mesem, saya tidak mengiyakan, saya bilang tidak, diam. Itu karya Tuhan. Cuma saya yang selalu ngomong, aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya seorang hamba yang melakukan apa yang engkau sudah perintahkan. Selesai. Itu bukan aku, tapi engkau yang melakukan di dalam aku. Saya tidak pernah bangga. Saya tidak pernah senang. Kenapa? Sebab saya ngalami. Senang saja Tuhan bilang. Waktu saya dikerubuti setelah khotbah. Setelah khotbah, yang datang itu kira-kira 2-3 ribu. Orang pada datang semua. Datang loh. Nah, mau apa? Tidak tahu. Entah tanya-tanya, entah minta. Biasanya kan minta didoain toh. Tolong doain Pak. Oh, belakangan ini juga begitu lagi. Enggak usah didoain, enggak apa-apa. Tumpangin tangan aja. Aku bilang tak keplok gitu. Jangan gitu aku mbek Tuhan. Ya Pak, tapi kan aduh tapi kamu repot aku. Udah. Jadi saya termasuk orang galak. Paling enggak mau. Kalau suruh mendoain orang, aku tanya Tuhan, enggak usah. Tuhan ini diem ya aku diem. This bad lah. Ini yang penting. Supaya di dalam hidupmu, kamu mengalami semua ini, cobalah. Saya padahal sudah tekankan ini bertahun-tahun. Kenali Tuhan secara pribadi. Belajar ngomong sama Tuhan dalam segala perkara. Jadi mulai bangun tidur sampai mau tetap ngomong sama Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus. Karena dia itu yang tahu apa yang akan terjadi. Jangan kamu mengatakan, lah Pak, ini dosa ini yang tahu saya. Tidak masalah, ngomong saja jujur sama dia. Terbuka, dia nanti menetapkan langkah-langkah. Sebab banyak hal kita tuh tak bisa mengerti.
Contohnya saudara tahu sendiri, kita ini ikut bahtera. Saya sendiri terus terang, tidak pernah punya pikiran perkembangan bahtera ini sampai kayak begini itu saya tidak pernah. Ya tidak pernah. Perkembangannya model kayak gini-gini, sampai aku dewi terus terang bingung. Tapi saya orangnya enggak mau pusing, kenapa? Semua saya hadapkan kepada Tuhan. Apapun. Dan Tuhan menetap. Ngomong. Karena yang dibutuhkan masa sekarang ini adalah seperti yang dikatakan Tuhan. Ketepatan. Dan yang berbahaya itu adalah apa? Saknyetnya Tuhan itu loh. Jadi saat tertentu, dia mau ngomong gini, itu kamu harus lakukan. Itu yang penting. Maka dari itu saudara, karena di dalam firman Tuhan kepada Abraham sekalipun tentang Iskak anaknya, ternyata kejadiannya itu 25 tahun. Dan di samping itu mesti ada hal-hal yang akan terjadi. Yang tidak pernah diduga. Akhirnya keluar Ismail. Akhirnya sampai juga tetap membutuhkan waktu. Sudah mau sampai, Tuhan datang lagi. Tahun depan, sudah semua harapan, sudah semua pikiran, sudah semua analisa, semua sudah mati, Tuhan baru ngomong. Tahun depan kamu punya anak. Tidak mungkin. Abraham sudah umur 100 tahun. Bahkan loh, di dalam Alkitab Rasul Paulus sendiri berkata apa? Oh, Abraham sudah lemah. Karena apa? Menurut ilmu pengetahuannya Paulus, orang 100 tahun itu sudah tidak bisa apa-apa. Itu kan manusia. Lihat, Sarah mati kawin lagi kok. Anaknya masih 5, 6, 7. Aduh, aku bilang Tuhan, Abraham baru. Loh kok baru piye toh? Ya selalu baru. Bingung aku malah ndak ngerti meneh, ya toh? Ndak ngerti meneh. Tapi buat apa sih Tuhan? Ya ben mau gitu. Makanya aku bilang, udahlah ikut Tuhan tuh glinding wae. Sebab ini yang saya alami sekarang ini ya toh. Tuhan bilang masih kira-kira 5 sampai 7 tahun. Tuhan bilang 5-7 tahun. Karena berdasarkan dia ngomong sama saya. Tapi saya sendiri terus terang tidak berani pegang itu secara ketat. Gak. Sebab aku pada waktu ke Inggris itu saya sudah bilang, aku sudah capek Tuhan, aku mau pulang aja. Malah ngomongnya dia enggak ngomong perkara kedatangan, ngomong, aku mau kamu lihat hasil. Aku bilang, engkau ngajari sendiri. Jangan lihat hasil karena nanti bisa membuat jatuh, bangga. Sekarang kau mengatakan aku mau kamu lihat hasil. Hasil apa? Aku bilang gitu. Dia ngomong juga bakal saudara bisa nangkep terus ngerti itu. Enggak. Tuhan itu penuh misterius. Hasil apa? Aku bilang. Apa yang sudah aku lakukan sementara ini, kamu lihat nanti. Apa yang kamu dapat menikmati semua. Aku bilang,
Udahlah, enggak perlu, aku mau pulang aja ke surga. Nikmati dok surga, wae. Tuhan bilang, nikmati di dunia dulu, nanti baru. Oh, di surga lebih enak, iya betul. Tapi di dunia itu kamu harus jadi contoh. Contoh apa? Contoh kalau kamu orang bobrok, kalau menurut aku bisa memberkati, mengubah jadi baik. Dan kamu bisa menikmati areaku. Sukamu lah. Udah gitu baru dia ngomong lagi. Tunggu aku, hambaku, 5 tahun lagi. Maksimal 7 tahun. Tapi waktu di Holy Stadium, saya sedang ngomong ini. Tuhan ngomong, saya bersaksi bahwa 5 sampai 7. Langsung dia ngomong lagi. Di Holy itu dia dipersingkat. Bingung gak kowe? Aku lagi ngomong 5 dipersingkat. Aku yang ngomong lagi. Dan jadi 5 sampai 7, tapi dia ngomongin tadi dipersingkat. Oh. Jadi kapan Pak? Nggak tahu. Lah terus kemudian Agung ngomong, madek aku. Ngomongnya gini, kenapa gereja ini disebut Injil Kerajaan? Ya, nggak ada toh gereja-gereja sing namanya aneh. Injil Kerajaan. Alkitab wis ngomong. Padahal dia sendiri tidak tahu kenapa pakai nama Injil Kerajaan. Injil Kerajaan harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Oh, ternyata ini penggenapan Tuhan, firman. Yes. Saya tanya Agung, kapan kamu selesaikan ini, kunjungan ke bangsa-bangsa? Akhir tahun ini, Pak. Hah? Kenapa? Ben cepatlah. Wah, aku bilang puji Tuhan. Jadi kalau tahun ini bisa selesai, ya toh. Nah, kemudian tadi saya dilihatkan Denny sudah digaris, kepake garis lurus. Aku bilang puji Tuhan, syukurlah lebih cepat lebih baik. Dan selesai. Ya toh. Maka kita itu kerap kali tidak bisa. Jangan dipikirkan. Pokoknya kalau firman Tuhan, lakukan. Lalu ucapkan syukur. Jalani saja. Apa jadinya tidak tahu. Sebab kita tidak pernah bisa mengerti. Yang ngerti Tuhan. Lakukan bagianmu dengan segenap hati, pikiran, dan jalan saja. Dan kalau kamu di AOC, ya kamu mesti agak konsen sama pemimpin. Tak cocok, tidak masalah. Tapi semua itu dipakai Tuhan untuk proses. Yang penting bagi saudara dan saya, dalam mendapatkan firman, pribadi demi pribadi, jangan kamu kemukakan terus pendapatmu, orang lain harus seperti kamu. Tidak boleh. Tiap orang mempunyai bagian sendiri. Biarpun kamu di AOC, tapi kamu juga punya bagian sendiri. Ya. Yang penting adalah hatimu tertuju sama Tuhan. Terus firman ini harus dibaca. Terus apa? Tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Dan mulai sekarang belajar ngomong. Dari pagi ngomong sama Tuhan Roh Kudus.
Sebab dia adalah saat terakhir yang diberikan oleh Bapa untuk menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Saudara tidak akan sampai tanpa firman dan Roh Kudus. Kamu belajar juga di dalam Matius Soekarno. Aku membangkitkan orang mati, aku menginjil, aku menyembuhkan orang. Tuhan saja berkata, aku tidak kenal kamu. Aduh, celaka 12 dan tidak kenal. Padahal dia dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak pernah bisa mengerti jalan pikirannya Tuhan, pandangannya Tuhan. Tidak bisa. Yang kita anggap salah, itu benar di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Maka dari itu, pribadi demi pribadi. Ngerti tidak? Hiduplah dengan Tuhan. Nah, kita semua itu punya kelemahan. Ya toh? Tidak ada yang tidak punya kelemahan. Dan kelemahan itulah yang menjadi penghambat untuk kita. Maka dari itu, hari ini kita itu harus minta kelepasan dan kematian kelemahan kita. Maka Paulus sendiri berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, ini yang menjadi masalah. Masalahnya kenapa? Kalau kelemahanmu itu banyak, ya toh, terus hambatannya juga banyak, karena di dalam keluarga itu yang menjadi repot itu adalah anak-anak dan suami istri. Job untuk cocok itu susah sekali. Jadi untuk kalau kamu mau, kamu hanya bisa cocok. Sebab banyak orang tanya sama saya, bagaimana Pak? Kok kamu bisa didik anak-anak, bahkan bisa sampai cucu-cucu menjadi hamba Tuhan. Loh, jarang loh. Orang tuanya lalu anaknya, cucunya itu jadi hamba Tuhan itu jarang. Jadi orang lalu pikir, wah saya ini didik anak hebat. Aku bilang, aku enggak tahu. Cuma hanya tanya Tuhan, lakukan aja. Enggak tahu saya. Nah, kamu kalau lihat hamba Tuhan Denny model kayak gitu itu, kok bisa dipakai Tuhan tuh piye? Wong dulunya amburadul kayak gitu. Aku bilang, oh gue gak tahu di anak-anakku. Amburadul semua. Nyatanya sekarang bisa karena Tuhan. Samuel aja sampai sekarang masih ada di penjara. Karena buandeli setengah mati. Aku ya bilang, Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa kalau tidak Engkau sendiri turun tangan. Tidak ada. Dikhotbahi, ditumpangi tangan, diuyak-uyak sampai kayak. Tadi makanya aku ngomong be Jo, kamu ini kelemahanmu mesti serahin Tuhan. Iya kong, sudah kong. Tapi kok sekali waktu timbul lagi. Ora iso hilang Jo, derak kowe mati. Hah? Mati kong, iya. Nah, itu caranya Tuhan. Tidak tahu bagaimana. Ngomong aja sama Tuhan. Oh ya. Ya. Tapi sedang waras. Tapi sedang kumatnya apa? Pas butuh orang ono bingung. Itu yang dibutuhkan. Kalau selalu kamu butuh ada, gampang. Tidak ada. Itulah. Di situ imanmu
diuji. Kamu percaya, mengucap syukur, kamu bisa enggak. Dan ujiannya itu cuma itu, tidak ada yang lain. Makanya dari itu saudara, itu harus dimulai. Jangan ditunda-tunda. Mulainya kapan, bagaimana? Ngomong sama Tuhan Roh Kudus dan dari mulai bangun. Cerita apa adanya, apa saja ngomong. Punya maksud apa, ngomong sama Tuhan. Perkara istrimu, anakmu, bisnismu maupun usahamu maupun apa, ngomong. Itu harus dilatih. Sebab itu anugerah Tuhan. Saya menghadapi kenyataan itu, Tuhan itu tidak pilih-pilih loh saudara. Kamu itu seorang pengusaha, seorang kaya, seorang miskin, seorang pembantu, seorang apa, enggak. Dia lihat kalau dia mau, ini yang penting. Kalau dia mau, itu. Jadi bukan karena baik, bukan karena nurut, tak. Tapi kalau Tuhan mau. Jadi ternyata semuanya itu adalah karya Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata, dari aku, oleh aku, dan kepadaku. Jadi tidak bisa. Udah tidak ada jalan lain. Nah, maka dari itu hari ini khusus mengenai kelemahan. Kelemahan kamu kemukakan. Yang paling dari kelemahanmu itu selalu ada yang paling parah. Jadi bukan lalu kadarnya semua sama, enggak. Ada yang paling parah. Banyak laki itu beda sama perempuan. Kelemahannya pasti ada yang lebih parah. Laki-laki umpamanya mata keranjang, itu yang nomor 1. Ya toh? Perempuan belum tentu mata keranjang. Isabel. Nah, itu nomor 1. Loh, Isabel itu kamu mesti perempuan-perempuan perlu ajar. Sebab tidak sadar kamu punya roh Isabel itu. Yang sewaktu-waktu itu muncul. Lah padahal di hadapan Tuhan perkara yang kecil saja itu jadi masalah. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Semuanya dosa. Maka dari itu, yuk kita menghadap Tuhan. Terus minta supaya kelemahan ini, kamu minta pun itu ada kadarnya. Kamu mintanya apa? Sebab ada orang ngomong gini, ya Pak, saya dilahirkan sudah begitu, kan bukan maunya saya toh. Itu kan takdir, atau nasib lah. Nah, terus aku minta apa? Nah, itu pun tergantung daripada kenyataan hidupmu, pengenalanmu akan Tuhan. Sebab kalau kamu membutuhkan Tuhan benar-benar, minta Tuhan cabut semua itu, harus apapun serahkan. Tidak bisa pakai alternatif pakai apa. Itu pun terserah daripada kedudukanmu nanti di surga. Itu ada levelnya, itu ternyata level kedudukan di surga itu ditetapkan oleh watak perangai. Buah watak perangai, bukan jiwa, tapi buah roh.
itu nanti di surga ditetapkannya itu melalui itu. Makanya Tuhan berkata, belajarlah rendah hati. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita, rencana Tuhan jadi dalam kami. Oke?